Haleluya, kita yang percaya bersama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita masih hidup, masih bernafas, dan masih menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di hari-hari ini. Kita hidup di dalam masa yang unik, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir menyertai kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan itu doa kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak sekedar berdoa agar Tuhan menghentikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita di sekeliling kita. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah kita membaca pesan dari Roh Kudus bagi hidup setiap kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kita tahu hari-hari ini seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan semua berdampak kepada segala sisi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana persoalan yang utama bukanlah sekedar masalah-masalah dalam kehidupan kita yang bisa kita atasi dan yang tidak bisa kita atasi, tetapi adalah bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan hari-hari ini saya diingatkan Tuhan oleh satu kebenaran firman Tuhan adalah bagaimana menjaga api rohani kita sebagai orang yang percaya untuk tetap menyala di dalam Tuhan. Amin. Permasalahan, tantangan, dan pergumulan kadang-kadang di dalam hidup kita menjadi seperti air yang menyiram api kita. Sehingga kita merasa bahwa seperti tidak ada jawaban, kadang-kadang kita merasa segala hal dalam hidup kita menjadi buntu. Tetapi satu hal yang kita perlu dalam kehidupan kita adalah bagaimana tetap menjaga kehidupan iman kita, tetap memiliki gairah yang sama. Semakin hari justru semakin meningkat buat Tuhan. Saya ingin membawa kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam satu ayat yang kita sudah tahu, lazim bagi kita. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang ke-11. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi ini saya ingin berbicara tentang satu topik, tentang passion orang percaya buat Tuhan. Passion berbicara tentang gairah, hasrat, semangat dari dalam hidup kita buat Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita memulai dengan Tuhan adalah jauh lebih mudah daripada menjaga api roh kita, api rohani kita tetap menyala sampai titik akhir dalam kehidupan iman kita. Amin. Enggak ada aminnya. Berarti mudah ya. Dan kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan bukan sekedar berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, tapi berbicara pertama-tama kepada jiwa saya. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita semua bisa melayani, kita bisa tetap setia beribadah, kita tetap setia membaca firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan rohani kita tetap berada di dalam posisi kehidupan yang sama, bahkan semakin menyala di dalam Tuhan di hari-hari yang semakin sulit ini? Orang bisa melayani tanpa passion, kering, seperti ritual keagamaan yang melelahkan. Kita bisa berdoa, ada masa-masa di mana kita merasa kering, udah panjang lebar kering. Ada masa-masa di mana kita melakukan segala sesuatu aktivitas rohani bahkan, tapi kita merasa seperti biasa-biasa. Justru disinilah Tuhan ingatkan kita bahwa ini adalah satu titik, kalau di rambu lalu lintas itu lampu merah. Saat kita untuk berhenti, saat kita untuk merenungkan, saat kita untuk menjaga kehidupan iman kita. Karena hanya roh yang menyala-nyala itulah yang dapat membuat kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Nabi Yeremia
Yeremia 20 ayat 9 dia berkata, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi, ini nabi loh. Jadi nabi Yeremia yang luar biasa itu pernah berpikir. Karena tantangan, karena pengalaman-pengalaman yang gak enak dalam kehidupan melayani, dia katakan, dia berpikir dia tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Passion di dalam hati, roh yang menyala buat Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang-orang yang rohnya menyala-nyala, memiliki passion, gairah, semangat, hasrat yang luar biasa untuk hidup bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau kita membandingkan versi Alkitab yang lain, NKJV, ASV, dan ESV, dia menuliskan di situ fervent spirit. Roh yang menyala itu roh yang kuat, sungguh-sungguh yang penuh semangat. Kita melakukan sesuatu yang digerakkan oleh roh. Revised Standard Version menuliskan bahwa roh yang menyala-nyala itu seperti sesuatu yang bersinar. Sehingga bisa dilihat, bisa dirasakan, berdampak bagi kehidupan. New English Translation menerjemahkan roh yang menyala sebagai sesuatu yang semangat yang bergairah secara roh. Roh itu bagian dalam dari kehidupan, tetapi itu terpancar keluar. Bagaimana menjaga api hidup kita tetap menyala buat Tuhan, menjaga passion kita bagi Tuhan. Masalah-masalah, keadaan-keadaan yang tidak kondusif, jadi seperti air saya katakan tadi yang coba mematikan api semangat kita buat Tuhan sehingga kita merasa kering. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita berulang kali supaya roh kita menyala bagi Tuhan dan layanilah Tuhan. Jadi enggak dibalik, layani Tuhan dan roh menyala. Tetapi roh menyala, maka kita melayani Tuhan dan melakukan apapun buat Tuhan. Bahkan di hari-hari yang sulit ini. Mungkin kita berpikir hari-hari ini adalah tentang kebutuhan kita sendiri, betul? Tetapi kita tahu bahwa kita enggak hidup di dalam satu dimensi, dunia fisik, dunia jasmani. Tetapi ada yang lebih tinggi dari dunia di mana kita hidup, adalah kehidupan rohani yang menyangkut kekekalan. Nah, saya ingin kita belajar dari Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma. Ada 4 hal penting bagaimana kita terus memiliki passion bagi Tuhan. Ini yang penting. Hari-hari ini kita berdoa hanya sekedar atau kebutuhan kita semua berpusat kepada diri kita. Tapi Tuhan ingin membawa kita hari-hari ini ketika nampak semua tertutup, tidak ada jawaban bagi dunia ini, tidak ada hal-hal yang bisa kita harapkan. Sehingga kita datang kepada Tuhan bukan sekedar untuk mengharapkan sesuatu, pertolongan Tuhan. Tapi bagaimana supaya api iman kita, api kasih kita kepada Allah tetap menyala. Hal yang pertama kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Berbicara tentang kehidupan Rasul Paulus. Hal yang pertama yang patut kita renungkan bagaimana menjaga api. Semangat kita tetap menyala bagi Tuhan adalah terus menjaga perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Encounter with God. Perjumpaan dengan Tuhan. Rasul Paulus secara pribadi dia memiliki pengalaman yang khusus, dia berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan sehingga apa yang dulu adalah satu kebanggaan, dia merasa rugi, itu semua sampah ketika dia berjumpa dengan Kristus. Artinya bahwa ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, dia menyadari bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Saya pernah dengar ya kesaksian Ibu Wawa waktu itu. Untung saya punya Yesus. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang begitu sulit, pengalaman-pengalaman yang kalau diceritakan dan diingat kembali hari ini adalah sesuatu yang gak mungkin dilewati. Tetapi untung saya punya Yesus. Hari-hari ini kita bersyukur karena kita punya Yesus. Harta yang paling berharga
di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kalau mau dikatakan seperti pengalaman Rasul Paulus, dia menemukan satu titik dalam hidupnya bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan adalah satu keputusan yang terbaik dan tidak ada titik balik. Ada satu lagu lama yang sangat terkenal, kita masih suka nyanyiin. Sekarang ada versi barunya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hati kita, mengubah pandangan hidup kita, mengubah jalan hidup kita, mengubah keputusan kita dan cara kita melayani. Kadang-kadang ada orang ketika dia berada di jalan buntu, dia berpikir, lebih baik yang dulu. Kok jadi ikut Tuhan jadi tambah susah, melayani Tuhan, kenapa banyak masalah di masa-masa ini, di masa pandemi, bahkan orang-orang yang banyak saya memberi bagi Tuhan tetapi usaha saya mengalami trouble, mengalami kesukaran. Tetapi hari-hari ini justru nolong kita untuk melihat kepada panggilan Tuhan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Saat pertama kita berjumpa dengan Dia dan Tuhan menjumpai kehidupan saya dan saudara. Amin. Satu hal yang saya selalu diingatkan Tuhan dalam setiap jalan hidup adalah panggilan Tuhan. Itu saat pertama di mana Tuhan memanggil kehidupan untuk melayani Dia. Sehingga apapun yang terjadi tidak boleh ada titik balik. Sekali melangkah, kita akan terus bersama dengan Tuhan. Kita sudah mulai dengan Tuhan, kita awali di dalam roh. Firman Tuhan katakan jangan akhiri di dalam daging. Harus tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Harus tetap menyala bagi Tuhan sampai akhir kehidupan. Dan kalau saya berbicara pagi ini, saya tidak sedang berbicara kepada saudara, tetapi saya sedang berbicara kepada jiwa saya untuk tetap berada di dalam saat yang sama ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi Dia. Dan perjumpaan dengan Tuhan harus terus dijaga dalam perjumpaan kita tiap hari, persekutuan kita tiap hari. Kadang kita sudah terlalu terbiasa sehingga kita menjadi merasa hal-hal seperti itu hal yang biasa. Gak ada lagi sesuatu yang menyala di dalam roh kita. Tapi Tuhan mengingatkan saya dan saudara, carilah terus perjumpaan yang baru dengan Tuhan setiap hari. Tunduk di hadapan Tuhan ini perkara yang sederhana, tetapi saya dan saudara dan saya percaya hamba Tuhan pun dia bisa berbicara dengan semangat, tetapi apakah kita masih punya api yang sama di dalam hati kita, di dalam jiwa kita untuk hidup bagi Tuhan? Itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Hal yang kedua, bagaimana tetap kita menjaga api kita, kehidupan rohani kita harus tetap menyala, adalah fall in love with Jesus every day. Jatuh cinta dengan Yesus setiap hari. Galatia 2 ayat 19-20, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, bukan aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kembali kepada kasih yang mula-mula. Orang yang jatuh cinta dia gak akan pernah berpusat kepada diri sendiri, benar? Orang yang pelit, orang yang kikir bisa jadi boros. Orang yang pemarah bisa jadi kok sabar gitu. Itu kepada manusia. Tetapi orang, saya percaya waktu kita pertama jatuh cinta dengan Yesus, rasanya apa saja kita mau lakukan buat Tuhan. Betul? Berdoa, kalau bisa ibadah itu tiap hari. Saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu, nanya terus ibadahnya. Tapi apakah api itu tetap sama ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun kemudian? Karena hanya jatuh cinta dengan Yesus membuat kita punya passion. Dan itu harus dijaga jadi sebuah komitmen. Saya suka membaca waktu itu bukan hanya karena konseling orang, tetapi untuk diri sendiri, buat keluarga sendiri. Ada satu kata-kata bijak dalam pernikahan berkata, jatuh cinta adalah dasar memulai sebuah hubungan pernikahan. Tetapi hanya komitmen yang mampu menjaga bangunan itu tetap stabil dan tetap kokoh. Hidup dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan pun seperti itu.
Saat jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan, karena kita berjumpa dengan Tuhan, itulah awal permulaan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Tetapi untuk menjaga itu tetap stabil, tetap kokoh adalah komitmen kehidupan kita untuk berjalan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana kita dapat terus menjaga api cinta kita kepada Kristus adalah dengan tetap memandang pada salib Yesus. Dan hari-hari ini, kerap kali bahkan mimbar gereja pun telah berbalik arah dari pemberitaan tentang salib. Seringkali kita berbicara hanya tentang kesenangan, tentang berkat, padahal semua berkat kuncinya ada pada salib Kristus. Amin. Kerap kali orang hanya memandang berkat, apa yang saya bisa dapat dari Tuhan. Padahal ketika kita memandang kepada salib, berlutut, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyalipkan segala keinginan kita di salib Kristus, maka segala berkat, segala persediaan ilahi tersedia bagi hidup saya dan saudara. Amin. Kuncinya di situ. Hari-hari ini saya percaya setiap orang sedang berdoa untuk kesembuhan. Siapa orang berdoa untuk perlindungan Tuhan gak tertular, kita harus berdoa memang. Kita sedang berdoa untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk perlindungan, untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi Kristus sedang mengarahkan mata kita kepada apa yang Kristus telah kerjakan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dan dia katakan, tetelestai, sudah selesai, sudah genap bagi hidup saya dan saudara. Di masa-masa kekurangan, di masa-masa kesulitan, ada pemeliharaan Allah melalui salib Yesus Kristus bagi kita. Di dalam sakit penyakit, ada kesembuhan melalui bilur-bilur Tuhan Yesus yang telah tersalib bagi jiwa kita. Dalam kelemahan, di dalam segala hal dalam hidup kita, ada jawaban di dalam salib Yesus Kristus. Hari-hari ini saya sedang membaca kembali satu buku, karena saya suka diingatkan buku-buku yang sudah pernah saya baca. Sebuah buku Krisis Iman, Ronald Dunn penulisnya. Dan saya terberkati terus, dan saya mengutip satu bagian yang dia katakan, iman yang dewasa tidak hidup dari jawaban-jawaban doa. Iman yang dewasa hidup oleh doa. Dapat? Kerap kali bahkan orang-orang Kristen selalu terpusat kepada jawaban-jawaban doa. Tetapi sesungguhnya kehidupan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan berpusat kepada perjalanan hidup, proses hidup berjalan dengan Tuhan. Karena kalau saya dipikir, waktu itu saya mengalami doa yang tidak terjawab. Tapi apakah itu harus menghentikan langkah iman kita? Iman kita tidak bergantung apakah Tuhan menjawab ya kepada doa kita atau tidak. Iman kita bergantung kepada penyerahan hidup kita kepada Tuhan, berjalan di dalam proses Allah. Iman yang dewasa, yang bertumbuh, yang mengasihi Tuhan, yang jatuh cinta dengan Tuhan dalam api yang sama, adalah rela berjalan di setiap jalan yang Tuhan mau kita jalan. Dan itu yang Tuhan sedang tarik hati kita semua, berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Jatuh cinta dengan Tuhan hari demi hari. Saya ingat waktu saya remaja berjumpa dengan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, ada satu lagu lama yang sangat menyentuh hati saya. Kalau dipikir-pikir hari ini lagu sangat sederhana. Cinta besar, cintanya Allah yang amat besar, cinta besar. Entah kenapa, setiap kali menaikkan lagu ini, saya dibawa kepada salib Yesus Kristus. Dan itu membuat segala sesuatu dalam kehidupan, proses perjalanan hidup kita menjadi lebih ringan ketika kita merenungkan cintanya Allah buat hidup saya dan saudara. Kalau Dia telah menyerahkan dirinya di salib bagi hidup saya dan saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Tapi kita menjaga api kasih kita dengan terus jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Kehidupan kekristenan bukan sekedar kehidupan keagamaan biasa. Kehidupan kekristenan adalah kasih kita kepada Kristus. Hal yang ketiga,
Bagaimana kita terus memiliki passion, memiliki api semangat di dalam diri kita buat Tuhan adalah experience with Holy Spirit, pengalaman bersama Roh Kudus. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24 menceritakan tentang pengalaman Rasul Paulus. Dan dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku menjadi tawanan roh. Roh Kudus membawa dia kemanapun untuk melakukan pekerjaan Allah. Perhatikan kisah para rasul, setiap kali Roh Kudus memenuhi seseorang, maka gairah untuk melayani Tuhan dibangkitkan dalam diri orang itu. Karena Roh Kudus menggerakkan roh kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. 2 minggu yang lalu, Tuhan terus, walaupun di masa pandemi ini, kadang-kadang kita merasa bahwa pelayanannya jadi terbatas, tapi sesungguhnya tidak. Saya tidak sengaja, memang saya percaya bahwa Tuhan bekerja ketika kita tetap berdoa setiap hari agar hidup kita dapat menjadi surat yang terbuka, jadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Ada seseorang yang saya tidak kenal menghubungi saya, meng-add saya lewat Facebook. Perempuan, seorang anak gadis, saya menerima, tapi baru saya terima pertemanan jam 6 apa jam 7 dan saya menara doa. Pas selesai itu saya lihat dia minta doa. Tapi sementara di Messenger Facebook saya berbicara dengan dia, tiba-tiba saya masih simpan, masih ada chatnya. Tiba-tiba dia berkata seperti ini, kenapa ya? Pada waktu berbicara dengan ibu, semakin lama badan saya semakin panas. Sekarang saya merasa saya seperti dikelilingi oleh api. Tapi Roh Kudus memperlihatkan kepada saya kehidupan orang ini. Dan saya mulai berbicara pada dia, saya kasih kebenaran firman Tuhan dan dia tidak bisa membacanya. Dia katakan, saya tidak sanggup. Saya bilang, kalau gitu saya mau doakan kamu melalui telepon. Dia bilang, kalau ibu punya tulisan chat aja, saya sudah enggak tahan. Bagaimana kalau saya di telepon? Dan dia kata, stop, tolong, saya minta tolong ibu kasihani saya untuk menghentikan percakapan. Saya memberikan firman. Kenapa? Karena ibu enggak tahu kalau saya sudah kesakitan dan saya sedang tertelungkup di lantai. Saya mohon, saya tahu orang ini ada di dalam pengaruh roh jahat yang sangat kuat. Saya cuma melihat dari Facebook, dan saya menuliskan kata-kata di story untuk melindungi. Sebenarnya bagi orang lain aneh, tetapi saya merasa didorong dan saya memproteksi setiap hal, setiap gambar diproteksi oleh Tuhan. Tiba-tiba dia ternyata membaca story saya dan dia katakan, ibu kok tahu? Saya dulu suka ketika melihat foto, saya bisa bikin dari jarak jauh. Jadi dia bisa mengambil gambar orang, anak gadis 22 tahun. Kuasa perdukunan yang sangat kuat. Tapi Roh Kudus bekerja. Saya mau katakan bahwa pengalaman dengan Roh Kudus adalah pengalaman yang harus saya dan saudara jalani setiap hari sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kita. Kita dapat tetap berbuah di masa-masa yang sulit. Kita bukan hanya dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Tapi saya percaya kalau setiap orang Kristen, orang percaya berjalan dengan Roh Kudus, maka di hari-hari yang sulit pun kita dapat tetap berbuah bagi Kristus. Amin. Seringkali kita berkata, Tuhan apa yang kau bisa berikan kepada saya? Tapi berapa banyak kita yang berkata, Tuhan apa yang saya dapat lakukan buat Tuhan di masa-masa yang sulit ini? Dan saya percaya ketika kita belajar berjalan dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya ketika apa yang Tuhan inginkan menjadi hal yang pertama dan utama dalam hidup setiap kita, maka apa yang saya dan saudara butuhkan menjadi hal yang utama untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak terbalik. Kalau setiap kita mengejar kepentingan Tuhan, maka apa yang menjadi kepentingan kita adalah kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu menolong kehidupan saya dan saudara dengan luar biasa. Yang terakhir, bagaimana kita dapat menjaga passion kita bagi Tuhan adalah find your destiny of life. Temukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya.
Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata dari Filipi 1 ayat 21 dan 22, jika aku hidup untuk memberi buah. Kalau kita masih hidup, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita masih hidup hari ini, berarti Tuhan masih punya tugas buat hidup saya dan saudara. Dan tugasnya adalah untuk memberi buah bagi Kristus. Bukan sekedar kita diloloskan tidak terdampak sakit penyakit. Tetapi karena Tuhan masih mau pakai hidup saya dan saudara di dalam dunia ini untuk menjadi terang di mana kita berada. Rasul Paulus katakan dia melupakan yang di belakang, dia berlari pada tujuan. Apa goal kita dalam hidup ini? Tujuan hidup kita, maka passion kita terhadap Tuhan akan berkobar. Jim Elliot, tokoh misi yang kemudian menjadi martir, dia punya doa yang unik. Dia katakan, Tuhan, aku gak minta long life, tapi aku minta full life buat Yesus. Aku gak tahu seberapa panjang hidup yang Tuhan mau berikan, tapi aku gak peduli. Aku minta supaya aku hidup dengan kehidupan yang utuh buat Yesus semuanya. Dan dia berdoa, jadikan aku lilin yang menyala buat Yesus. Hari ini dia tidak ada lagi. Diteruskan oleh istrinya pelayanan. Dan istrinya menulis buku tentang dia. Ada satu suku di Ekuador, pintu pelayanan terbuka. Karena ada orang-orang yang memberi hidup bagi Tuhan. Temukan tujuan hidup saya dan saudara. Pagi hari ini mungkin saya berbicara tentang sesuatu yang bagi kita hal yang biasa. Tapi saya percaya Tuhan sedang menyampaikan kepada kita orang-orang percaya. Untuk menyalakan api roh kita untuk hidup bagi Tuhan. Pagi ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, nafas hidup. Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan masih berikan kita pertolongan, perlindungan, pemeliharaan. Bukan hanya sekadar untuk menjadi kebanggaan kita, tapi untuk kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.